Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairul Hadi Al-Muhdi. Di video ini saya akan melanjutkan review yang kemarin di video yang sebelumnya tentang buku The History of the Quranic Text. Dan adapun judul pada pembahasan yang sekarang ini yaitu rekaman dan penyusunan Al-Quran. Selama periode Mekah, kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kaum kafir Quraisy. Kemudian di dalam buku ini menceritakan kisah Umar bin Khattab sejak ia masuk Islam dan akan kita pakai sebagai penjelasan di masalah ini. Suatu hari Umar keluar rumah menenteng pedang terhunus hendak melibas leher Nabi Muhammad. Beberapa sahabat sedang berkumpul dalam sebuah rumah di Bukit Sofa. Jumlah mereka sekitar 40-an termasuk kaum wanita. Di antaranya adalah paman Nabi Muhammad, Hamzah, Abu Bakar, Ali, dan juga yang lainnya yang tidak pergi berhijrah ke Ethiopia. Nuaim secara tak sengaja berpapasan dan bertanya kemana Umar hendak pergi. Saya hendak menghabisi Muhammad, manusia yang telah membuat orang Quraisy khianat terhadap agama nenek moyang. Dan mereka tercabik-cabik serta ia Muhammad mencaci maki tata cara kehidupan, agama, dan Tuhan-Tuhan kami. Sekarang aku akan libas dia. Engkau hanya akan menipu diri sendiri, Umar katanya. Jika engkau menganggap bahwa Ban Abdul Manaf mengajakmu menapak di bumi ini hendak memutus nyawa Nabi Muhammad, lebih baik pulang temui keluarga Anda dan selesaikan permasalahan mereka. Saudara ipar, keponakan yang bernama Said serta adik perempuanmu telah mengikuti agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu akan lebih baik jika Anda kembali menghubungi mereka. Umar cepat-cepat memburu iparnya di rumah tempat Khobbah sedang membaca surat Toha dari sepotong tulisan Al-Quran. Saat mereka dengar suara Umar, Khobbah lari masuk ke kamar kecil. Sedang Fatimah mengambil kertas kulit yang bertuliskan Al-Quran dan diletakkan di bawah pahanya. Kemarahan Umar semakin membara begitu mendengar saudaranya masuk Islam. Keinginan membunuh orang yang beberapa saat sebelum itu ia tuju semakin menjadi-jadi. Masalah utama dalam cerita ini berkaitan dengan kulit kertas bertulisan Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah terekam dalam bentuk tulisan sejak dari sana, seperti dapat dilihat dalam ucapan Az-Zuhri, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Asar, seorang yang terlibat dalam penulisan Al-Quran sewaktu dalam periode ini, dituduh oleh beberapa kalangan sebagai pemalsu ayat-ayat Al-Quran. Orang lain sebagai penulis resmi adalah Khalid bin Sa'id bin As, di mana ia menjelaskan, saya orang pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qahtani mencatat peristiwa ini. Sewaktu Rafi bin Malik Al-Ansari menghadiri Bai'ah Al-Aqabah, Nabi Muhammad menyerahkan semua ayat-ayat yang diturunkan pada dasawarsa sebelumnya. Jika kembali ke Madinah, Rafi mengumpulkan semua anggota sukunya dan membacakan di depan mereka. Kemudian selama periode Madinah, yaitu
penulisan wahyu Nabi Muhammad. Pada periode Madinah kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Kemudian Nabi Muhammad mendiktekan Al-Quran saat wahyu turun. Nabi Muhammad secara rutin memanggil penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi. Ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Kemudian adanya tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Kemudian di dalam buku juga dijelaskan susunan Al-Quran, susunan ayat ke dalam surat. Diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan, dan subjek bahasan rahasianya hanya Allah yang mengetahui, karena Dia sebagai pemilik kitab tersebut. Jika seseorang akan bertindak sebagai editor menyusun kembali kata-kata buku orang lain, misalnya mengubah urutan kalimat, akan mudah mempengaruhi seluruh isinya. Hasil akhir tidak dapat diberikan pada pengarang karena hanya Sang Pencipta yang berhak mengubah kata-kata dan materi guna menjaga hak-haknya. Hak istimewa ini Allah berikan wewenang atau hak otoritas pada Nabi Muhammad agar memberi penjelasan pada umatnya. Hanya Nabi Muhammad melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan yang dianggap mampu menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk keunikan Al-Quran sesuai kehendak dan rahasia Allah. Bukan komunitas muslim secara kolektif dan bukan pula perorangan memiliki legitimasi kata akhir dalam menyusun kitab Allah. Kitab Al-Quran mencakup surat-surat panjang dan yang terpendek terdiri atas 3 ayat, sedangkan paling panjang 260 ayat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang tata letak pada setiap surat. Mungkin hanya sekian dari bagian kitab yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu kitab yang kedua yang berjudul Rekonstruksi Al-Quran. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Pertama, pengumpulan Al-Quran dalam jumlah riwayat yang sampai kepada kita seperti telah diungkapkan di atas. Disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada masa Nabi. Sekalipun istilah pengumpulan di sini sebagaimana telah disebutkan biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan. Ada sejumlah riwayat yang secara spesifik menyebutkan pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas tersebut. Dengan mengutip sumber-sumber tradisional, Ahmad von Denver mengemukakan sejumlah nama sahabat yang memiliki catatan wahyu, seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, Hafsah, Zaid bin Sabit, Aisyah, dan lain-lain. Bahkan ia memperkirakan 23 naskah Al-Quran yang telah ditulis ketika Nabi masih hidup. Sekalipun pandangan tentang ekstensi
sekitar 23 naskah. Ini cukup meragukan, karena tak satu pun darinya yang sampai ke tangan kita. Paling tidak dapat dikemukakan bahwa sebagian sahabat Nabi memang merekam secara tertulis wahyu-wahyu berdasarkan petunjuk Nabi. Namun penyempurnaan sebagian besar naskah tersebut barangkali baru dilakukan setelah wafatnya Nabi. Dalam jumlah riwayat dikemukakan nama Ali bin Abi Thalib sebagai pengumpul pertama Al-Quran pada masanya. Ali, khalifah dari Ar-Rasyidin, adalah anak Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim, klan Nabi Muhammad, yang secara gigih melindungi Nabi ketika di Makkah. Ia menerima risalah Nabi dalam usia relatif muda dan termasuk ke dalam hitungan orang-orang yang pertama masuk Islam. Dikatakan bahwa Ali merupakan orang yang pertama masuk Islam setelah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Yang pertama. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia merupakan orang kedua yang masuk Islam setelah Abu Bakar, khalifah pertama setelah Nabi. Kedekatannya dengan Nabi bisa juga dilihat dari kenyataan bahwa ia mempersunting Fatimah, salah satu seorang anak perempuan Nabi. Riwayat lainnya yang beredar secara luas di kalangan Syiah menegaskan Ali sebagai orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran setelah wafatnya Nabi. Dan sumber-sumber Sunni juga mengungkapkan bahwa ia memang memiliki sebuah kumpulan Al-Quran. Bentuk riwayat yang diterima secara luas mengenai pengumpulan Ali ini adalah bahwa segera setelah wafatnya Nabi, ketika para sahabat tengah sibuk memilih pelanjutannya, Ali mengurung diri di rumahnya dan bersumpah tidak akan keluar rumah sebelum mengumpulkan bahan-bahan Al-Quran ke dalam sebuah mushaf. Hal ini menimbulkan desas-desus karena ia tidak keluar untuk bersumpah setia ataupun bai'ah kepada khalifah yang baru terpilih Abu Bakar. Ali kemudian menjelaskan tentang sumpah yang membuatnya tidak turut serta dalam bai'ah. Ketika pengumpulan wahyu selesai digarapnya, ia mengepakkannya di atas punggung unta dan membawa ke depan para sahabat Nabi sembari berkata, "Inilah Al-Quran yang telah saya kumpulkan." Sekalipun riwayat tentang pengumpulan Salim yang dilakukan segera setelah wafatnya Nabi dipandang lemah oleh sejumlah otoritas muslim. Namun pelik untuk membayangkan bagaimana riwayat semacam itu bisa eksis jika pada masa awal Islam Salim dikenal sebagai seorang populer pemilik sebuah mushaf. Lebih jauh dalam kitab-kitab Sabaqat, ia dicatat sebagai salah satu orang yang telah mentransmisikan suatu riwayah fi huruf Al-Quran. Sekian review pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.